Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rizky Amalia dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan resume makalah yang berjudul Instrumen Pengawasan Syariah di Indonesia. Baik, di poin A ada DPS pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BMT. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Pengawas Nasional atau DSN di perbankan syariah, lembaga keuangan syariah. Anggota DPS ini juga harus terdiri dari para pakar di bidang syariah, muamalah yang jelas memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Fungsi dan tugas DPS bagaimana yang diatur pada keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada nomor 2 tahun 2000 tentang pedoman rumah tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada di dalam perbankan. Walaupun secara teknis pengawas perbankan syariah tetap menjadi kewenangan OJK untuk pengawas baik untuk bank konvensional maupun bank syariah yang ada di OJK maupun untuk pengaturan kebijakan sebagian besar masih berada pada Bank Indonesia. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Oleh karena banyaknya jenis pembiayaan dan akad yang DPS harusnya dituntut untuk terus mengawasi kegiatan pembiayaan tersebut agar tidak ada penyimpangan terhadap prinsip syariah baik dalam bentuk akadnya yang dibuat notaris maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan setelah maupun sebelum akad dibuat. Pada poin B yaitu ada opini pengawasan. Pada konsep pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah yang biasa diacu misalnya pada pemahaman terhadap Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Pemahaman dan pemaknaan secara luas terhadap ayat-ayat dalam surah ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling menasihati atau saling mengontrol. Adapun landasan hukum positif antara lain dapat diacu pada peraturan perundangan yang menempatkan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Adapun mengenai pedoman pengawasan maupun tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan, setidaknya harus memuat beberapa hal. Yang pertama, yaitu hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang kedua, opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa terlebih dahulu kepada DSN MUI. Baik, yang nomor 4 yaitu opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.